kami di Kompas Petang. Saudara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi sebelumnya saya ingin perlihatkan kepada Anda, ini adalah gambar di mana Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa hadir dalam Bulan Bung Karno yang digelar oleh PDIP di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia hadir bersama dengan sang istri mengenakan batik berwarna merah sesuai dengan tema acara ya. Tadi kalau kita lihat juga dalam gambar ini, ia nampak bertemu dengan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, sempat bersalaman, kemudian nampak sangat akrab begitu berdua. Di tengah kemudian ada isu bahwa nama Andika Perkasa masuk sebagai antara itu ketua tim pemenangan atau bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bung Andreas Hugo dari PDIP dan juga ada Prof. Karim. Saya ke Bung Andreas Hugo dulu. Jadi Bung Andreas, sebenarnya PDIP melihat ataupun melihat Pak Andika ini akan memberikan apa, dampak apa bagi PDIP begitu kalau dia masuk dalam entah itu tim ses atau bacawa pres? Ya, tadi saya melanjutkan apa juga yang tadi disinggung oleh Prof. Karim tadi. Kalau kita melihat pada logika survei ya berkaitan dengan survei Capres dan bacawa pres ini, memang nama Pak Andika sempat muncul. Tapi ya setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai Panglima, ya itu cenderung atau menghilang di dalam pembicaraan ya, publik yang berkaitan dengan capres cawapres ini gitu. Nah, tapi kan kalau di PDI Perjuangan kan itu bukan hanya logika survei persis, dan Ibu Ketua Umum pun selalu menyampaikan seperti itu, bahwa di samping ya kita tentu memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan yang tidak hanya sekedar hasil survei. Nah, berkaitan dengan itu kan kita melihat pada track record bagaimana kualitas kepemimpinan dari seseorang. Nah, Pak Andika ini kan termasuk orang yang ya boleh dikatakan pejabat militer yang lengkap di dalam ya karir beliau gitu. Dan ya beliau sampai Jenderal Panglima TNI, tapi juga di dalam proses itu kan beliau pernah menjadi komandan pas pampres dari Pak Jokowi di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi. Beliau menjadi Pangdam. Beliau juga ya pernah menjabat beberapa jabatan-jabatan sebelum menjadi Panglima TNI. Baik. Dan juga kita melihat pada ya karakter, saya perhatikan karakter beliau adalah seorang militer yang cenderung militer yang humanis. Ya, Bung Andreas, jadi karena latar belakang TNI-nya mungkin bisa membawa kekuatan itu, begitu kira-kira? Ya, beliau memang seorang prajurit TNI, tapi bukan hanya karena latar belakang TNI-nya itu gitu, tapi juga ya beliau adalah seorang ya Andika yang juga mempunyai hubungan sosial yang baik dengan pengalaman politik ya di dalam bagaimana memimpin pasukan. Dan satu hal yang kita perlu ingat, ketika G20 di Bali pada waktu itu, Pak Andika memimpin pelaksanaan G20 itu dari aspek pengamanan, dan itu berlangsung sangat baik, tertib, sukses, dan itu adalah salah satu kontribusi yang penting bagi bangsa dan negara ini. Jadi kita lihat banyak hal yang dilakukan oleh Pak Andika di dalam karir beliau sebagai militer, tapi juga di dalam karir kemanusiaan dalam hubungan sosial. Bung Andreas, Pak Andika sebagai seorang militer yang cenderung militer yang humanis gitu. Kita tahan di sana Bung Andreas, saya ingin ke Prof. Karim. Jadi Prof. Karim, kalau kita misalnya melihat ada sosok Prabowo Subianto yang punya latar belakang militer, kemudian sekarang ada nama Andika Perkasa yang juga punya latar belakang militer masuk dalam radar tim ses Ganjar Pranowo. Apakah ini untuk mengadu tadi kekuatan itu atau bagaimana kalau Anda lihat, Prof? Oke, saya punya 3 catatan. Ada 3 alasan penting menurut saya ya, selain apa yang disebutkan oleh Bang Andreas tadi. Selain prestasi dan kepemimpinan militer, yang pertama, Andika datang dari keluarga yang tentara pensiunan yang juga dekat dengan PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua,
loyalitas di tentara itu berlaku sampai pensiun. Dan hanya tentara yang bisa menggoda tentara. Jadi jika Anda ingin mengalahkan, bergabunglah dengan dia. Jadi paling tidak ini akan membuat sebuah irisan yang bagus gitu. Kalau di sana ada Prabowo, di sini ada Andika. Dan satu lagi, yang ketiga, alasan terpentingnya. Jangan lupa, new thing, new hopes. New people, new hopes. Hal baru, orang baru, itu harapan baru begitu ya. Bukan hanya berlaku bagi sipil, tapi itu akan berlaku bagi purnawirawan. Akan berlaku bagi keluarga tentara gitu ya. Karena meskipun Prabowo mengatakan, oh saya pandang mundur, tapi jangan lupa, di tentara itu strategi mengatakan bahwa jangan selamanya bertempur, ada saatnya kamu harus mundur, kamu harus lari, ambil keputusan strategis, new thing, new hope. Dan ini menurut saya, salah satu keputusan strategis itu adalah menghadirkan orang yang baru, semangat baru gitu ya, dan mungkin boleh dibilang, kalau janjinya ada kejutan di haul ini, mungkin ini salah satu kejutan. Tapi saya lebih senang mengatakan bukan sebagai kejutan, tapi ini adalah salah satu angsa hitam. Orang baru yang akan bisa mengubah seluruh konstelasi yang ada. Oke, baik. Tapi kalau Anda baca kira-kira Pak Jokowi bagaimana? Apakah mungkin ini ada titipan dari Pak Jokowi misalnya nama Andika Perkasa ini? Kan soal presiden dan calon wakil presiden itu hak prerogatif Bu Mega. Oke. Saya yakin Jokowi bisa saja membisikkan dengan kuat-kuatnya. Tapi saya percaya 100% otoritas itu ada di Ibu Mega gitu ya. Tapi sekali lagi saya menggarisbawahi apa yang Anda tanyakan. Sinergitas gitu ya, kehalusan hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu menjadi salah satu kekuatan bagi PDIP gitu ya. Kalau selama ini Jokowi dalam pidatonya butuh kepemimpinan yang berani, Andika adalah salah satu kekuatan yang bisa menopang keberanian kepemimpinan Ganjar itu. Baik, saya ingin ke Bung Andreas. Bung Andreas, nama Andika Perkasa ini dari mana sih munculnya? Saya kira kita tahu siapa Pak Andika. Tadi Profesor Karim juga sudah banyak menyinggung tentang beliau gitu. Sehingga ini adalah hal yang muncul ya, dan publik merespon. Pak Andika sih melaksanakan hal-hal yang seperti biasa, tapi misalnya kayak kemarin gitu, ketika Pak Andika, kebetulan saya ikut menemani beliau karena memang kami berkawan cukup lama, dan beliau mengajak, kebetulan saya ada tugas di Malang dan beliau mengajak saya untuk menemani beliau ke Blitar. Tapi respon publik begitu cepat gitu ketika Pak Andika datang ke Blitar gitu, dan ini menunjukkan bahwa ya kalau di dalam ilmu pemilu, pelaksanaan pemilihan langsung, Pak Andika ini punya modal sosial yang cukup baik gitu. Bung Andreas, satu dua hal yang dia lakukan itu kemudian menarik perhatian publik gitu. Bung Andreas, saya ingin tahu begini, apakah nama Pak Andika ini muncul dari Bu Mega atau dari Pak Jokowi? Saya tidak tahu persis gitu, tapi misalnya kemarin ketika Pak Andika di makam Bung Karno di Blitar, di video call oleh Ibu Mega ke salah satu keponakan beliau, dan kemudian berbicara, apakah itu saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu persis, tapi ya inilah situasi di mana ya apa yang saya sebut tadi gitu, bahwa beliau punya modal sosial gitu, karena satu dua kali apa yang dia lakukan dengan ya peristiwa kemudian itu menjadi perhatian publik gitu. Dan ya sekarang saya kira ya tentu kemudian Pak Andika menjadi perhatian dari ya masyarakat, dan saya kira itu baik-baik saja untuk proses ya kita menuju pada 2024. Dan semuanya ini berjalan secara demokratis, terbuka, dan ada di dalam penilaian, di dalam pantauan masyarakat gitu. Baik, jadi, saya terakhir ingin ke Prof. Karim. Jadi Prof. Karim, dengan muncul nama Andika sebagai tim ses, kira-kira itu akan memberi pengaruh yang sangat besar, hal yang positif untuk PDIP maupun untuk Ganjar Pranowo? Ya, saya yakin itu ya, karena saya bilang dengan segala latar belakang pembelahan sosial, latar belakang militer, meskipun dikotomi sipil militer tidak lagi menguat gitu ya, tetapi kinerjanya masih dibutuhkan dalam hal itu untuk menghadapi ketidakpastian politik dan politik dunia. Menurut saya hanya satu saja tantangannya sebenarnya Nilu ya, tantangannya adalah Andika masih muda. Sebab PDIP kan artinya apa? Kalau Andika ingin direkrut
dia harus benar-benar di PDIP-kan. Sehingga ketika nanti 2029 ada pemilu lagi dan Andika maju dari Wapres menjadi Capres gitu ya, itu benar-benar masih PDIP. Sebab kayaknya yakin, kan seperti itu. Prof Karim yakin sekali bakal Cawapres kayaknya. Prof Karim, terima kasih sudah berbagi. Harus PDIP kan, biar aman 2009. Terima kasih Prof Karim sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Bung Andreas Hugo, terima kasih juga sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Nurus. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi penting lain di Kompas Petang, akan disampaikan oleh rekan saya Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Nilo, usai jeda, sebuah truk terguling saat melintasi kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Yang juga menarik untuk disimak, PSSI segera menyeleksi pemain tim U17 setelah FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023.